Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di Pro Channel. Kali ini ada mesin Ninja 150 2 tak ya. Dan mesin Ninja ini ada kendala ketika dinyalakan oli dari knalpot itu asapnya itu bukan bau asap oli samping ya, tapi kayak semacam terbakarnya oli. Indikasi pertama saya kira itu adalah bagian seal sini ya. Seal udah kemakan, udah aus atau udah bocor lah istilahnya. Nah, kemudian saya masih bongkar ya. Belum bongkar full, masih sebelah. Dan ternyata di bagian sini itu ada bekas las-lasan ya. Bekas las ya. Jadi kemungkinan ini dulu motor sempat mengalami pecah ya di sini, insiden ya. Sempat pecah, lalu dilas ulang, tambah daging, terus dibubut. Nah, permasalahannya adalah kenapa kok masih oli mesin itu cepat habis ya kan di motor 2 tak. Itu ternyata ada di bagian sini. Di bagian sini ya. Di dinding keras ini. Dan di dinding keras ini saya amati ternyata ada bekas guratan-guratan ya di sebelah sini. Ya, ini kayaknya bekas pecahan stang seher. Dan itu memutar ya karena ini putaran tinggi dan pecah di bagian sini guys. Dan ini udah bekasan restorasi nih. Iya, di sebelah sini guys. Nah, karena pecah di sini mungkin di bengkelnya itu tidak menggunakan bubut ya. Maksudnya di papas ya. Jadi masih manual. Jadi bekas kikiran di sini tuh gak rata. Kalau mungkin kalau dipapas di bengkel bubut dia pasti akan rata semua soalnya ya. Dan di sini gapnya itu sekitar 1 mili. Jadi kebocoran oli itu kan kompresi ya. Jadi keras naik turun itu mengakibatkan oli yang di dalam mesin ini kehisap dan ikut masuk ke pembakaran. Jadi ketika dibuka busi itu businya super basah ya. Dan oli yang tadinya sekitar 1 liter itu jadi sekitar 100 mili hingga 200 mili itu. Dan mesin cepet banget panas. Dan awalnya di sini ada semacam lem putih ya, lem porting ya. Dan ini ditutup. Ini kan sirkulasi oli samping dan bahan bakar masuk ke bearing ya, bearing nggak terlalu aus lah. Ini sebagian kanan dan sebagian kiri juga awalnya ada lemnya. Dan ini ditutup juga. Ini saya jebol, saya udah rapikan kembali semula ya biar oli tetap masuk ke bearing. Soalnya motor ini sudah tidak pakai pompa oli samping ya, di sini udah nggak dipakai, jadi udah dinonaktifkan. Di sebelah sini udah dinonaktifkan ya. Jadi suplai oli samping itu bensin campur di dalam tangki guys. Soalnya motor ini untuk kebutuhan buat adventure ya atau buat terabas. Jadi begitu. Untuk lain-lain aman ya. Dan ini gapnya di sini untuk crankcase kanan crankcase kiri itu sekitar bocor 1 mili ya. Oke, kita lihat dari sini. Kita tes pakai manual aja, kita menggunakan media penggaris. Oke. Nah, kita gunakan ini ya untuk melihat berapa rata atau tidaknya di bagian crankcase. Oke, kita lihat bagian sini. Ini kebocoran ya sebelah kiri ya. Yang untuk sebelah kanan itu aman karena memang di sini tidak ada bekas cacat atau perubahan, hanya di bagian dinding saja.
dan sebelah kiri itu gapnya sekitar 1 mili. Oke, kita cek ya. Saya ceknya seperti ini. Nah, untuk gapnya yang di bawah ini ada kebocoran, guys. Bisa lihat ya, ini agak blur soalnya. Oke. Nah, ini di bagian sini itu ada kebocoran. Untuk di bagian sini aman ya. Di bagian sini ya aman ya. Dan di bagian yang lain juga aman, gak ada kebocoran, rapat. Di bagian sini juga rapat, pas di sini ya, rapat ya. Nah, untuk di bagian sini di bawah itu bocor. Nah, karena ini menggunakan masih manual, masih menggunakan tangan ya. Jadi untuk proses pengikisannya ini enggak rapi. Dan di sini juga guratannya tuh kelihatan. Nah, guratnya kelihatan. Jadi karena tidak rapat, jadi oli itu bisa masuk ke ruang pembakaran, guys. Gitu, guys. Untuk sebelah sini aman, rata ya. Sebelah ini rata, kelihatan banget tuh, rata. Dan sebelah kanannya ini rata. Oke, biar kelihatan kita sambung aja ya, guys ya. Kita sambung, kita rapatkan. Oke guys, soalnya pakai tangan agak sempit. Oke, ya, kita cek. Oke, dalam keadaan seperti ini pun tanpa dibaut pun harusnya sudah rapat ya, nggak ada kelihatan kebocoran. Tapi di bagian sini ya, nah bocor itu sedikit sekali, cuma tetap aja bocor ya guys, nggak ada toleransi. Jadi nanti pasti untuk kejadian di sini nanti saya akan pasrahkan ke tukang bubut ya. Jadi tetap tambah daging tapi dipapas menggunakan mesin. Jadi kerataan bagian sambungan ini rapi ya guys, jadi tidak lagi terjadi kebocoran. Oke guys, dan karena oli masuk ke pembakaran tidak menutup kemungkinan ketika TMB ya kan, kompresi ke bawah itu dari piston dia keluar lewati celah tadi di dinding balancer ya, yang tadi tuh sambungan, dia masuk sampai masuk bahan bakar itu ikut masuk ke dalam ruang pelumasan guys, di motor 2 tak ini guys. Jadi kalau tidak segera ditangani untuk masalah kasus seperti ini, nanti akan merembet di bagian yang lain seperti di kampas kopling ya kan. Kampas kopling cepat gosong, harusnya kena pelumas oli tapi kena campur bahan bakar ya, jadi cepat terkikisnya ya. Dan di platnya juga nanti berkurang baret, dan tentunya nanti performa kopling juga nanti tidak maksimal gitu guys. Jadi permasalahan tadi harus cepat diselesaikan agar tidak timbul di masalah lain ya guys. Dan ini juga bekasnya ini bukanya PNP ya, Palu and Palu, jadi semua jadi rusak seperti ini guys. Makanya pentingnya maintenance itu dengan bengkel yang bagus juga ya guys ya, karena ini riwayat dari bengkelnya ini kurang rapi, jadi untuk performa juga ya pasti nanti lama-lama banyak kendala guys. Oke guys, untuk PR kali ini motor kendala oli oli mesin yang cepat habis, cepat panas, performa juga berkurang ya kan, karena oli mesin masuk ke dalam pembakaran guys. Karena memang dulu sempat insiden pecah, lalu kemudian ditambah daging,
tapi tidak proses papas menggunakan mesin bubut ya. Jadi eh, bikinnya kurang rapi, jadi oli masuk ke dalam pembakaran ya, oli mesinnya. Jadi performa jadi nggak enak, nggak kencang, nggak responsif karena oli mesin ikut kebakar guys. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih udah nonton di video saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.